Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas Latsar Agenda 3 mengenai analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anugrah Agung Pohan. Saya berasal dari eh, CPNS dosen UIN Sumatera Utara Medan, Unit Kerja Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Angkatan 1, Kelompok 3. Nah, baik. Yang pertama, aparatur sipil negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN itu adalah berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau disingkat PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi ASN itu terbagi dua, PNS dan P3K, namun keduanya memiliki perbedaan. Kemudian, fungsi aparatur sipil negara masih dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Ini semuanya sangat berkaitan dengan core value ASN yaitu berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian mengenai manajemen ASN, jadi kenapa dilakukan manajemen ASN? Agar pengelolaan ASN itu menghasilkan ASN yang pertama profesional, yang bekerja sesuai dengan profesi, memiliki nilai dasar, yaitu core value ASN, berakhlak, kemudian memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, Smart ASN. Smart ASN. ASN itu diharapkan mampu atau memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi atau IT. Ada 4 poin penting yang perlu dimiliki oleh seorang ASN, yaitu kemampuan literasi digital sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Itu apa-apa semuanya menggunakan eh, sistem informasi ya, teknologi informasi, maaf. Kemudian seorang ASN itu dalam melakukan literasi digital seharusnya dia beretika dalam penggunaan internet atau disingkat netiquette. Nah, jadi ASN yang baik itu dia memiliki etika atau sifat-sifat yang menjadi contoh ataupun tauladan dalam mengoperasikan internet, seperti tidak melakukan perundungan, tidak mengakses pornografi dan sebagainya. Yang ketiga, menghindari cyberbullying. Jadi, perundungan itu bukan hanya dilakukan secara langsung, sekarang sudah ada bentuknya yaitu melalui teknologi informasi, melalui media sosial. Seorang ASN itu sangat menghindari perilaku cyberbullying atau perundungan di dalam internet. Dan yang terakhir, melindungi data pribadi. Seorang ASN itu harus melindungi data-data pribadinya agar tidak tersebar di media sosial, agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Nah, kemudian terkait dengan isu yang terjadi di FITK UINSU saat ini ada tiga, yaitu kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap kemampuan menulis karya ilmiah, kedua perlunya pengintegrasian digitalisasi pembelajaran dengan materi perkuliahan, dan yang ketiga rendahnya etika berbicara mahasiswa untuk menerapkan sopan santun di lingkungan FITK. Dampak isu jika tidak diselesaikan. Isu yang pertama tadi, apabila tidak diselesaikan, akan berdampak kurangnya kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan kurang mengasah ketajaman penalarannya dalam menulis karya ilmiah.
Isu yang kedua, jika tidak diselesaikan, akan berdampak pada pembelajaran, akan terasa membosankan dan monoton jika tidak disesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Dan isu yang ketiga, jika tidak diselesaikan, akan mengakibatkan etika akademik tidak terpenuhi sehingga sopan santun mahasiswa telah menghilang, baik kepada dosen maupun sesama rekan mahasiswa. Keterkaitan isu tersebut dengan manajemen ASN dan smart ASN. Jadi keterkaitannya adalah di poin manajemen ASN, ASN itu memiliki tanggung jawab untuk bersikap profesional ketika di lingkungan kerja dan jadi contoh yang baik untuk mahasiswa maupun sesama rekan kerja. Kaitan dengan smart ASN, ASN itu harus berperan aktif untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya sesuai tuntutan zaman, seperti saat ini berorientasi digital. Nah, jadi di dalam lingkungan kerja, seorang ASN itu dia harus bisa menjadi tauladan baik kepada sesama rekan kerja maupun kepada mahasiswanya. Selain itu juga seorang ASN yang baik harus meningkatkan atau terus update adaptif terhadap perkembangan zaman saat ini sehingga membutuhkan beberapa eh, bantuan aplikasi digital dalam proses pembelajaran. Analisis isu. Analisis isu itu menggunakan teknik APKL. Nah, jadi kepanjangan dari APKL ini adalah aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Nah, jadi dari ketiga isu ini, isu pertama itu memperoleh 18, nilai 18. Isu kedua itu memperoleh nilai 20 dan isu ketiga memperoleh nilai 15. Sehingga berdasarkan analisis APKL tersebut, isu perlunya pengintegrasian digitalisasi pembelajaran dengan materi perkuliahan itu memiliki prioritas tinggi. Nah, jadi dari ketiga isu ini, penulis memilih untuk menggunakan isu yang kedua berkaitan dengan digitalisasi pembelajaran. Kemudian analisis pemecahan masalah itu menggunakan diagram fishbone atau kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia diagram yang menyerupai tulang ikan. Nah, jadi penyebabnya ada 4 faktor: man atau sumber daya manusia, metode atau proses, material atau konten, manajerial atau pengelolaan. Nah, di bagian man ini ada 3 poin penting yang menjadi penyebabnya yaitu kompetensi SDM terbatas, kemudian pemahaman tentang media digital kurang, dan yang ketiga belum ada mata kuliah khusus untuk mempelajari aplikasi digital berbasis website dan AI. Di bagian material atau konten, penyebabnya itu dikarenakan belum pernah dihadapkan langsung dengan contoh aplikasi pembelajaran berbasis digital. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa sekarang ini masih banyak yang belum mengenal aplikasi berbasis digital yang sangat mendukung untuk pembelajaran mereka, baik itu di kelas maupun ketika nanti mereka akan turun ke lapangan. Dan yang kedua, tidak ada modul yang menjelaskan manfaat aplikasi digital berbasis website dalam pembelajaran beserta contoh soal evaluasinya. Nah, jadi eh, belum ada buku panduan yang memuat tata cara penggunaan aplikasi berbasis digital tersebut serta beberapa contoh-contoh soal yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Kemudian penyebab yang ketiga itu metode atau proses. Ada 2 poin penting. Yang pertama, belum memiliki panduan yang rigid dalam pengaplikasiannya. Nah, jadi tata cara penggunaannya itu belum memiliki eh, metode atau proses yang teratur. Jadi kita perlu tata cara penggunaannya secara teratur, secara teoritis. Kemudian poin yang kedua, metode pembelajaran di kelas masih menggunakan metode ceramah dan presentasi. Tapi sebenarnya dari kedua metode ini tuh bisa disisipkan aplikasi digital berbasis website. Dalam hal ini, contohnya mungkin aplikasi untuk evaluasi pembelajaran seperti Quizzes, Kahoot, dan Gimkit. Penyebab yang keempat itu manajerial atau pengelolaan. Ada 2 poin penting yaitu tidak mendapatkan dukungan dari atasan
Dan yang kedua, kurang kolaborasi dengan sama dosen lain, sehingga mengakibatkan perlunya pengintegrasian digitalisasi pembelajaran dengan materi perkuliahan. Gagasan kreatif yang akan dimuat dari isu terpilih tersebut, yang pertama, membuat e-book mengenai penggunaan aplikasi digital berbasis website untuk menjalankan evaluasi pembelajaran seperti Kahoot, Quizzes, dan Gimkit. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan dosen lain untuk penyusunan modul berbasis e-book beserta contoh soalnya. Dan yang ketiga, sosialisasi terkait tata cara penggunaan aplikasi digital berbasis website untuk menunjang pembelajaran kepada mahasiswa. Jadi nanti dirancang dulu dengan berkolaborasi dengan dosen lain dan hasilnya itu bisa disosialisasikan kepada mahasiswa ketika di pembelajaran. Baik, terima kasih. Itu saja mengenai pemaparan saya terkait analisis isu berbasis manajemen ASN dan Smart ASN. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.